Ya, masih melanjutkan cerita dari series Main Api. Di episode ketiga ini dibuka dengan pembicaraan di telepon yang mana Bimo mengabari pada Alex kalau Erwin Chandra telah meninggal akibat serangan jantung. Namun ternyata di sebuah media sosial ada yang menyebarkan sebuah fakta kalau Erwin Chandra sering melakukan KDRT kepada istrinya yaitu Nadine. Mereka pun tampak terkejut, bahkan Lara juga tak menyangka kalau Nadine mendapatkan kekerasan oleh suaminya. Bahkan Alex juga tidak mendapatkan kabar keberadaan Nadine sama sekali. Kabar berita kematian Erwin Chandra telah menjadi viral, yang mana kita tahu di episode sebelumnya, Erwin tewas tertusuk patung akibat didorong oleh Nadine. Singkat cerita, Alex mendatangi acara pemakaman itu. Banyak orang-orang penting yang datang ke acara pemakaman tersebut. Nah, di balik kematian Erwin Chandra, Bimo sangat khawatir akan kerjasama bersama Arspace yang akan berakhir begitu saja. Kemudian Alex mendapatkan kabar di mana keberadaan Nadine saat ini. Dan bergegaslah Alex menuju ke tempat di mana Nadine berada. Ya, di saat itu terlihat wajah Nadine yang syok akibat peristiwa itu. Nadine menceritakan kalau sebelum Erwin Chandra meninggal, ia mengalami KDRT yang dilakukan oleh Erwin. Menurut Nadine, kalau dirinya terluka akibat tusukan dan pukulan yang dilakukan oleh Erwin. Dan akhirnya mereka berdua harus terjatuh dari lantai 2 di rumahnya. Tak hanya itu, Nadine tidak mendapatkan rekaman CCTV yang berada di rumah mereka. Akan tetapi, cerita alibi yang Nadine sampaikan berbeda dengan yang ia katakan, yang bahwa ternyata Nadine lah yang menghilangkan barang bukti dan menghancurkan beberapa parabot di rumahnya, agar ceritanya dipercaya oleh orang lain. Tak hanya itu, Nadine sangat berani untuk melukai tangannya sendiri. Bahkan berita yang tersebar di sebuah web juga Nadine lah yang membuatnya, agar semua orang percaya akan apa yang ia alami. Bahkan, bodyguardnya Erwin yang melihat langsung sangat memperkuat akan kesaksian kematian bosnya. Ibu curiga jangan-jangan ada yang ngejahatin resto kita. Scene pindah ke kediaman orang tuanya Alex. Terlihat sang ibu cukup terpukul dengan kejadian yang viral di restoran milik keluarganya. Ibunya mengatakan pada Lara kalau ia yakin ada seseorang yang berencana menghancurkan bisnis keluarganya. Lalu, tiba-tiba sang ibu pun tak sadarkan diri. Lara pun membawa ibunya Alex ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan Lara menghubungi Alex, namun sayang, Alex sedang bersama Nadine. Dan Nadine pun langsung mematikan ponselnya. Nah, setelah mendengar semua penjelasan dari Nadine, Alex baru menyadari kalau ponselnya menggunakan mode pesawat. Setelah diaktifkan kembali, Alex pun mendapatkan kabar dari Lara kalau ibunya dibawa ke rumah sakit. Dan bergegaslah, ia pergi mendatangi ibunya. Setelah ibunya tersadar, sang ibu meminta maaf pada Alex kalau ibunya telah mengganggu waktu kebersamaan Alex dan Lara, yang mana Lara sering menghabiskan waktunya di restoran ibunya, dan meminta pada Alex jangan menyalahkan Lara kalau Lara sedikit melupakan kedua anaknya. Dan sekarang ibunya sudah memutuskan akan memperkerjakan seseorang untuk bisa mengurus restoran keluarganya. Di tengah perjalanan pulang, ia mendapatkan pesan dari Nadine yang mengatakan dia ingin sekali bertemu dan akhirnya mereka pun bercinta di mobil. Tapi sial, aksinya diketahui oleh Lara. Karena hal tersebut, Alex diusir dari rumahnya dan berpisah sama anak-anak. Belum cukup sampai di situ, sang ibu pun harus meninggal dunia. Sudah sial tertimpa tangga, itulah yang dialami Alex. Bahkan, dia harus menerima kenyataan kalau dirinya telah dipecat dari pekerjaannya. Tunggu dulu. Ternyata itu semua hanya sebuah mimpi, guys. Alex bisa mengambil hikmah dari mimpi tersebut dan berpikir kalau ia harus lebih dekat dengan keluarganya. Ketika berada di rumah, Alex kembali mempertegas permintaan ibunya kalau Lara gak usah sibuk dengan restoran, karena nanti ada seseorang yang membantu di restorannya, supaya Lara punya banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Gimana?
Perfect. Ya, keesokan harinya, setelah Alex melakukan presentasinya di depan Nadine, Nadine pun meminta pada Alex agar menemuinya di tempat hotel yang telah Nadine pesan. Malam harinya, Alex langsung menemui Nadine di hotel itu, dan Nadine mengajak bersenang-senang. Tetapi Alex menolak ajakan itu, dan Alex menginginkan hubungan mereka berakhir, karena Alex ingin kembali fokus pada keluarga kecilnya. Tentu saja Nadine menolak permintaan Alex karena Nadine sudah terlanjur sayang padanya. Alex pun tetap kekeh pada keputusan meski Nadine tidak menerima. Di tempat lain, Lara bertemu dengan Daniel dan Lara meminta pada Daniel agar mereka menjaga jarak. Lara sendiri mengetahui kalau Alex sangat cemburu apabila dirinya sedang berada dengan Daniel. Saya minta izin untuk mengurangi load pekerjaan saya. Kembali ke Alex, ternyata Alex cukup serius untuk menjauhi Nadine dengan cara mengundurkan diri dari proyek yang melibatkan Nadine, tetapi bosnya tidak terlalu menanggapi permintaannya. Tak hanya itu, Alex punya alasan lain kalau ibunya sedang sakit. Maka dari itu, ia harus mengurangi sebagian kesibukannya. Dan ketika Alex berada di rumah dan sedang bersama ibunya, tiba-tiba Nadine telepon. Nadine meminta agar Alex terus mengerjakan proyek yang telah ia tanda tangani. Tak hanya itu, Nadine juga tak ingin mengakhiri hubungannya dengan Alex. Alex pun berbohong ketika Lara menanyakan siapa yang menghubunginya, dengan mengatakan itu telepon dari klien yang lain. Lex, please lah, kamu harus tetap pegang art space ya. Ya, keesokan harinya, di kantor, Nadine kembali menghampiri Alex. Nadine tetap tidak ingin kalau hubungannya berakhir. Nah, makin sini, sikap Nadine mulai gak waras. Ia menantang Alex dengan tindakan konyol. Ia akan memberitahu Lara soal hubungan mereka. Tapi Alex tidak tinggal diam. Dia akan mengancam Nadine apabila Nadine tetap memberitahu hubungannya kepada Lara. Tak terima diperlakukan seperti ini oleh Alex, Nadine mencoba untuk mengunjungi rumah Alex, tapi sebelum Lara keluar dari rumah, Nadine bergegas pergi karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Ternyata, Nadine akan bertemu dengan notarisnya Erwin dan kedua pengacaranya yaitu Lukman dan Daniel. Saya ini justru korban kekerasan, Pak. Di sana notaris pun membicarakan surat wasiat yang dibuat oleh Erwin Chandra. Di dalam surat wasiat itu, Erwin Chandra mengatakan kalau Nadine hanya mendapatkan 20% saja dari kekayaan Erwin. 80%-nya akan diberikan pada yayasan. Tetapi di dalam surat wasiat itu, Nadine harus memenuhi beberapa syarat. Jika Nadine terbukti berselingkuh, maka dari itu Nadine tidak akan menerima wasiat sepeser pun. Begitu juga apabila Nadine menikah lagi setelah kematian Erwin, Nadine juga tidak berhak atas bagian hartanya. Ya, tentu saja Nadine menolak akan persyaratan yang ada di surat wasiat itu karena merasa itu gak masuk akal. Dia bersikeras kalau selama hidup bersama Erwin, ia sering dapat kekerasan dari Erwin. Setelah itu pergi. Nadine pun memandangi foto Erwin yang ada di rumah. Dengan penuh emosi, Nadine merasa kalau Erwin sangat licik. Nadine bersumpah kalau harta warisan itu akan menjadi miliknya, dan ia akan hidup bahagia bersama Alex. Singkat cerita, Nadine lagi-lagi mendatangi Alex di kantornya karena ada sesuatu yang mau diobrolin. Nadine pun kembali memohon pada Alex agar dirinya mau kembali bekerja di proyeknya. Namun Alex tetap kekeh tidak akan terlibat lagi dengan proyeknya Nadine. Nadine juga menceritakan kisahnya dari sejak kematian ibunya sampai nikah dengan Erwin yang begitu menderita. Nadine sangat sedih sekarang tidak ada orang lain lagi di sampingnya dan Nadine hanya mengharapkan kepada Alex. Di tengah obrolan, rupanya ada Bimo yang menyaksikan kedekatan mereka berdua. Sebagai sahabatnya, Bimo pun meminta pada Alex agar mengakhiri hubungannya dengan Nadine. Alex pun mengakui kesalahannya dan ia berjanji akan mengakhiri itu semua demi keluarganya. Nah, setelah itu Alex tiba-tiba mendengar kabar akan adanya karya seni di Perancis. Alex segera menghubungi Nadine dan dia mengatakan akan adanya pameran seni lukis di Perancis. Kemudian, Nadine pun menemui Alex di kantornya, lalu menyampaikan idenya agar Nadine bisa mengunjungi pameran seni lukis yang akan dilangsungkan di Perancis, dan mengatakan kalau di sana akan banyak seniman yang berbakat yang akan memamerkan hasil seninya.
Alex pun minta agar Nadine berangkat terlebih dahulu. Setelah 14 hari, ia akan menyusulnya. Nah, maka dari itu, 15 hari kemudian, mereka akan menghabiskan waktu bersama di sana. Nadine yang awalnya setuju berubah pikiran kalau dirinya tidak bisa jauh dari Alex. Kemudian Nadine pun mempunyai rencana lain dan ia segera mengintai rumahnya Alex. Saat itu Nadine mencoba mencari info kepada pembantu Alex yang sedang bertemu dengan pacarnya. Si Bibi berbicara pada pacarnya kalau hari lusa keluarga Alex akan ada kumpulan. Dan di hari itu juga ada cleaning service yang akan membersihkan rumahnya. Dan kemudian Nadine melancarkan aksinya dengan mengelabui si Bibi kalau pacarnya kecelakaan. Maka Nadine pun bisa masuk dengan mudah ke dalam rumahnya Alex. Nadine pun memasang CCTV di kamar Alex untuk memantau aktivitas Alex di rumahnya. Tak hanya itu, Nadine mencuri celana dalam milik Alex. Setelah Nadine tiba di Prancis, ia langsung melacak CCTV. Melihat tubuh Alex, gairah Nadine pun naik, hingga ia tidak bisa mengontrol dirinya. Setelah itu Lara datang ke kamarnya. Nadine harus melihat sendiri lewat CCTV kemesraan dari mereka, yang membuat Nadine sangat cemburu. Lalu malam harinya, Bimo telepon Alex yang ingin menanyakan soal Nadine. Alex pun menceritakan rencananya kalau Nadine sudah tiba di Prancis, dan meminta pada Bimo untuk mengatakan pada Nadine kalau dirinya ada pekerjaan keluar kota secara mendadak. Tahu Alex berbohong, Nadine pun sangat emosi mendengar hal tersebut. Masih ada tamu, Pak. Siapa? Ibu Nadine. Nadine. Iya. Ya, di keesokan harinya, resepsionis mengatakan kalau Nadine berada di kantor ini, yang membuat mereka berdua terkejut. Ternyata, kedatangan Nadine ke kantor hanya ingin membatalkan proyeknya. Alex meminta penjelasan pada Nadine mengapa proyek itu dibatalkan begitu saja. Nadine berpikir kalau proyek itu berjalan ketika Erwin masih ada, dan Nadine sendiri terpaksa mengerjakan proyek itu dan selalu menyita waktunya. Nadine sadar kalau proyek seni lukis itu rencananya agar dirinya bisa dekat dengan Alex. Berhubung Alex sudah memutuskan, maka proyek itu sudah tidak penting lagi. Alex merasa kalau hubungannya dengan Nadine sudah selesai, dan Alex mendoakan Nadine agar bisa hidup bahagia. Nah, beberapa waktu kemudian, sekian lama tidak mendapatkan kabar dari Nadine, akhirnya Alex bisa fokus dengan kerjaannya. Bimo juga mengatakan kalau sekarang ada investor baru yang akan kerjasama dengan mereka. Setelah meeting dengan atasannya, Pak Pandu mengatakan kalau investor ini dari perusahaan yang lama yang sudah ganti nama. Lalu datanglah perwakilan dari perusahaan tersebut yang ternyata ialah Nadine. Series Main Api bersambung.